Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera para bapak ibu guru hebat semua yang mengikuti pembelajaran konsep asesmen pembelajaran digitalisasi yang diprakarsai oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya Abdul Kholik SIMH. Saya berdinas di Sekolah Dasar Negeri 2 Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Akan menerangkan tentang konsep asesmen pembelajaran digital. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan menerangkan tentang konsep pembelajaran digital. Pengertian asesmen proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak, serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Buku Modul 1 Konsep Asesmen, Evaluasi dan Kaitannya dengan Pembelajaran, halaman 18 menurut Profesor Dr. Anita Yus, MPD 2020. Adalah menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, memberikan umpan balik yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat, mendorong pengembangan diri peserta. Melihat pencapaian kompetensi peserta didik, tujuan utama dari asesmen adalah kurikulum merdeka adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan dari asesmen pada kurikulum merdeka tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada kurikulum merdeka adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik, serta penyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Yang keempat, mendorong pengembangan diri peserta didik. Tujuan kurikulum merdeka adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik. Dengan memberikan umpan balik yang efektif, peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkan. Tujuan asesmen meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Mana yang lebih menarik bagi siswa? Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar 1, gambar 2. Apakah Bapak Ibu melarang siswa membawa smartphone ke sekolah? Apa yang mendorong Bapak Ibu membuat kebijakan tersebut? Mengelola asesmen digital dengan kuis. Kuis sebagai asesmen pembelajaran. Kuis merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Platform lainnya yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran dan asesmen diantaranya adalah Kahoot, Wordweeble, dan lain-lain. Kuis dan kelebihannya. Kuis dapat memberikan data dan statistik hasil kerja siswa secara langsung
dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama, dapat dijadikan PR sehingga dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja oleh siswa asalkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kelebihan yang pertama, memiliki fitur untuk presentasi pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, memiliki banyak template siap pakai. Yang ketiga, memiliki analisa hasil asesmen siswa. Keempat, dapat digunakan oleh pendidik atau tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Yang kelima, pengaturan waktu pada kuis yang fleksibel. Yang keenam, aplikasi ini semakin menarik karena dapat menambahkan gagasan melucu dan setiap pertanyaan. Membuat kuis di Quizy. Masuk ke https://quiz.com, klik register, sukses register, klik teacher, isi kotak sesuai permintaan, lanjutkan. Membuat kuis di Quizizz 2, yang pertama klik buka pembuat kuis. Yang kedua, masukkan nama kuis yang akan dibuat, misalnya kuis pembelajaran 1, pilih bahasa, masukkan gambar, boleh klik simpan. Yang ketiga, klik buat pertanyaan baru untuk mulai membuat pertanyaan. Yang keempat, kita akan dibawa ke halaman seperti di bawah ini, isilah sesuai dengan informasi di bawah ini. 1 untuk membuat pertanyaan, 2 untuk opsi 1, 3 untuk opsi 2, 4 untuk opsi 3, 5 untuk opsi 4, 6 untuk menghapus pilihan. Cukup tekan ikon tempat sampah. Untuk jawaban yang benar, silakan klik tanda centang di sebelah kiri sampai berubah menjadi hijau. Membuat kuis di Quizzizz 2. Yang kelima, silakan membuat pertanyaan sebanyak yang Anda inginkan. Jika sudah, silakan klik selesaikan kuis, lalu isi nilai dan pilih relevansi mata pelajaran kelas. Untuk siswa kelas berapa, pilih subjek relevansi, silakan pilih kuis tentang apa. Cara memberikan pertanyaan quiz.com. Langkah 1, klik permainan langsung. Langkah 2, silakan lakukan pengaturan seperti di bawah ini. Jika berwarna hijau, pertanyaannya akan acak buat hijau. Jika berwarna hijau, jawabannya akan diacak buat hitam. Buat hitam 4-8 buat hijau. Langkah ketiga, setelah selesai, tekan silakan lanjutkan, maka kuis siap diberikan kepada siswa. Ketik joinquiz.com di browser HP. Cara mengikuti kuis online quiz.com. Langkah 1, enter joinquiz.com, lalu klik ikon gabung, lihatlah gambar di bawah ini. Langkah kedua, mintalah siswa masukkan kode permainan, lalu masukkan nama mereka. Siswa yang telah bergabung akan terlihat di layar laptop guru. Kuis dapat dimulai setelah semua siswa mengikuti kuis. Guru hanya perlu memulai. Demikianlah penjelasan dan pemaparan dari materi saya tentang konsep pembelajaran asesmen digitalisasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.